Maaf guys. Ngonten sambil nyetir. Pak Polisi, mohon maaf. Ini kita masih aman kok Pak Polisi ya. Ada yang nanya, jadi ada teman kita di sini dia punya perlemakan di hati karena kebanyakan makan buah. Mungkin dia percaya sama influencer-influencer zaman sekarang yang nyuruh makan buah ya kan. Padahal ada fatty liver atau bahkan menuju ke fatty liver, menuju ke perlemakan di hati. Sebenarnya cewek itu demennya body yang kayak gimana? Karena kebanyakan orang-orang tuh bingung ya kan. Badannya pengennya kayak gimana? Ibaratnya supaya kita at least enteng jodoh ya. At least kita kalau ngobrol tuh ya lo senyum kayak gitu ya kan. Atau ngobrol nggak kabur ya kan, di ghosting mulu misalnya lu kan, karena lu kurang menarik. Semua bukan bodybuilder, kita punya kehidupan yang lain nih selain olahraga ini. Kita bukan cuman nge-gym doang. Halo semuanya, jadi di video kali ini gua mau bikin vlog lagi ya. Kita bakalan cheating hari ini. Kita udah lama nggak cheating ya Pak ya. Kita diet mulu. Berat kita udah berat gue ya. Udah lumayan turun ya. Udah sampai ada yang komen tuh ya. Gue demen banget di TikTok udah pada notice ya kan. Tirusan nih bang. Bang gue pengen tirus juga bang. Nah jadi itu yang gue pengen. Jadi gue nggak mau badan gede-gede kayak bodybuilder ya kan. Cewek-cewek pada kabur. Yang datang malah cowok-cowok. Homo lagi. Jadi gue mau nyuci mobil dulu ya. Nanti abis itu nyuci mobil kita mau langsung kita kardio aja ya. Terus kita makan carnivore dulu. Nanti setelah kita carnivore, baru kita apa? Baru kita cheating. Nah, nanti ya, kita cheating sama cewek gue ya. Lihat dulu jamnya, sekarang jam 8 ya. Hari Sabtu sekarang, pagi banget ya. Sabtu harusnya tidur aja. Harusnya bangun jam 9 ya. Tapi karena kita mau bikin konten, kita harus bangunnya lebih pagi ya biar bisa siap-siap dan bisa kasih yang terbaik nih buat teman-teman. Oke? Udah kayak itu berbahaya aja loh. Jadi kita mau latihan, makan, hari ini ngapain aja, dan kita bakalan ngobrolin. Sebenarnya cewek itu demennya body yang kayak gimana? Karena kebanyakan orang-orang tuh bingung ya kan. Badannya pengennya kayak gimana? Ibaratnya supaya kita at least enteng jodoh ya. At least kita kalau ngobrol tuh ya lo senyum kayak gitu ya kan. Atau ngobrol nggak kabur ya kan, di ghosting mulu misalnya lu kan. Karena lu kurang menarik. Tapi kadang kalau kita saking kurang menariknya gitu ya, traumanya terdalam ya kan, akhirnya dia latihan sampai dia malah pakai roid ya Pak ya. Malah ngincer badannya tuh yang kayak bodybuilder. Nggak semua orang pengen jadi bodybuilder, dan bodybuilder tuh badannya nggak natural, nggak alami, nggak seksi kalau kata cewek-cewek. Jadi percuma teman-teman misalnya kayak badannya harus gede kayak bodybuilder ya, percuma. Cara market juga marketnya kecil. Yang tertarik ke bodybuilder, badan-badan bodybuilder tuh marketnya kecil. Yang penting kita hidupnya sehat. Gimana kita hidup sehat, produktif ya kan, sama badannya seksi. Ini udah deket nih, gue mau cuci mobil dulu. Sampai ketemu nanti di kardio nanti ya. Hujan Mbak. Ternyata kita nggak perlu ke car wash, ternyata udah langsung dicuci secara alamiah ya sama dewa hujan. Hujan Mbak. Kita langsung aja kardio jadinya. Kita nggak usah lah cuci mobil lah. Udah dicuci langsung ya kan. Balik kita kardio dulu. Jadi gue masih tinggal di apartemen ya, karena gue masih menabung. Jadi bagi gue beli rumah ya 2 tahun lagi lah. Semoga ya kita bisa kebeli ya. Bukan kebeli ya, sewa dulu dah ya. Sewa nanti kalau udah cukup duitnya baru gue beli dah. Meal pertama ya, makanan yang pertama. Ini udah jam 10.33 ya kan, 10.33. Jadi gue habis meeting, habis kerja ya. Nanti biasanya gue meeting lagi sebelum kita kardio. Oke, jadi sebelum kardio kita selain meeting kita minum susu dulu ya. Whey protein. Jadi gue buka puasanya tuh pakai whey protein aja, karena sekali lagi ya, gue lagi pengen ngincer yang awalnya berat badan gue tuh 66,9 ya dulu Desember itu sebulan lalu. Sekarang berat badan gue udah di 64, sekitar 64 ya. Gue mau ngincer sampai pokoknya idealnya kalau dari berat gue ya, karena tinggi gue kan cuma 170 ya. Kalau berat gue pribadi gue mau ke 63,5. Oke. Nanti efeknya apa? Efeknya pasti otot, definisinya lebih jelas, otot-ototnya. Terus juga nanti muka gue lebih tirus, lebih ganteng ya. Oke. Jadi itu kita minum dulu. Gue paling demen tuh whey protein. Karena apa? Karena proteinnya tinggi, gulanya emang dikondisikan biar rendah, sehingga nggak ada naik turun insulin, gue nggak jadi lemes, ya ngantuk-ngantukan, kerja juga jadi enak, dan juga kita nggak lapar. Jadi saran dari gue, ini gue pribadi ya, teman-teman bisa coba, pilihlah whey protein yang teman-teman suka, selama gulanya rendah.
Oke. Jadi habis ini kita kardio ya, 30 menit aja. Habis kardio, nanti kita baru meal yang kedua, makanan yang kedua. Nanti kita cheatingnya nanti aja, pas kita pergi ya. Kita pergi, kita langsung cheating. Udah mau jam 11 nih, mau kerja dulu. Bye-bye guys, see you nanti di gym ya, kita kardio. Nah ini gue udah selesai kardio ya. Kita kardio 30 menit. Nah nanti setelah ini kita makan, meal kedua. Habis itu kita baru jemput cewek gue ya. Habis itu kita cheating. Nah, jadi ini makanan kedua. Kebetulan hari ini lumayan sibuk ya, hari Sabtu. Jadi gua beli aja makanannya. Jadi gua makanannya itu adalah sate kambing. Sate kambing ini tuh taichan, sehingga tidak ada bumbu-bumbu, kecap, sambal kacang, dan juga sambal. Gue pakai garam doang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kalori kita. Jangan sampai nanti kita makannya sate asam urat, ya kan? Tapi yang disalahin kambingnya. Padahal yang salah adalah kecapnya itu ataupun karbohidrat lain yang ada di sambal kacang itu atau di bumbu kacang. Kita langsung cobain aja ya. Ini gue pesen dari itulah Jack Online, makan dulu kita. Wah enak banget. Jadi gitu ya, jadi kita udah kardio 30 menit, habis ini baru kita latihan ya. Kita mau latihan dada, tapi selain latihan dada, kita mau jemput cewek gue dulu ya. Kita jemput, nanti kita mungkin cheating juga ya. Mungkin gue nggak tahu. Makan. Enaknya di carnivore diet ini, kita itu bisa menggunakan sinyal kenyang kita. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita itu udah kenyang, makan protein dan lemaknya itu, ya udah, berarti itulah porsi makan kita sekali makan. Tapi kalau kita makan karbo, itu kita bisa nggak kenyang-kenyang tuh ya. Akhirnya nanti karbohidratnya akan menumpuk, jadi energi simpanan di tubuh kita. Makanya itu enaknya carnivore. Kita nggak bisa hitung kalori, kita makan sampai kenyang aja. Tapi emang ya, kita harus hemat. Kebiasaan ngerokok, minum-minum. Kalau kita mau carnivore juga, waduh, boncos, duit udah habis. Kebiasaan nongkrong, itu nggak bisa. Nggak bisa lu nongkrong, minum-minum, ngerokok, terus lu carnivore. Waduh, banyak amat duit lu bos. Gue sih nggak sanggup ya. Tapi kalau lu sanggup, nggak apa-apa. Cuman saran dari gue, ya kita emang harus berhemat ya kalau mau carnivore ya. Gue mau makan dulu, habis ini kita mau pergi ya. Kita mau makan, habis itu kita latihan. Nah sekalian kita langsung jawab-jawab aja ya. Pertanyaan yang sering banget ditanyain, kalau misalnya kita itu skinny fat tuh gimana kondisinya? Kondisi skinny fat itu, kalau misalnya kita kadar lemaknya itu lumayan tinggi nih, ya kan perutnya buncit, tapi ototnya nggak ada, sehingga dia apa? Sehingga dia kayak cungkring aja gitu kan, tapi perutnya buncit. Oke, itu skinny fat tuh. Nah biasanya orang-orang itu ya, kalau misalnya yang gua nggak suka itu adalah ketika skinny fat tuh disuruh bulking ya Pak ya. Lu skinny fat malah bulking, ntar malah makin gendut. Jadi kalau buat teman-teman ya, apalagi biasanya yang nyuruh bulking itu dia datangnya dari bodybuilders yang ngaku-ngaku natural gitu kan. Jadi kalau saran dari gue ya, mending nggak usah ngapain lu bulking. Kita bukan bodybuilder ya. Gue pun pribadi gue bukan bodybuilder. Gue cuman pengen badannya ideal, lean, seksi gitu ya, sehingga jadi menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang keadaannya kadar lemaknya kayak gini ya, atau bentukan badannya kayak gini, skinny fat, jangan bulking. Bulking itu adalah kesalahan yang fatal banget. Karena apa? Kita harus cutting lagi ujung-ujungnya. Mendingan kita dari skinny fat, jangan bulking. Kenapa? Karena nanti kita harus bakar lagi tuh lemak. Mendingan kita ada yang namanya konsep atau prinsip yang namanya main gaining atau body recomposition. Jadi itu apa artinya Bang? Artinya kita mau menurunkan kadar lemak, di saat yang bersamaan kita menaikkan massa otot. Jadi nanti kalori makanannya itu tidak terlalu surplus seperti makanan-makanan bulking, sehingga karbohidratnya itu nggak banyak buat Alphard aja. Sehingga apa? Sehingga kita nanti pada saat kita bentuk otot, naikin berat otot, itu kelihatan ototnya. Kita nggak perlu lagi cutting-cutting yang drastis kayak gitu, oke? Itu dengan catatan kita mau badannya ideal dan sehat ya. Jadi bukan berarti gua anti bulking ya. Gua support bulking ketika orang-orang itu kurus banget nih. Biasanya bocil-bocil ya. Bocil-bocil tuh kurus banget. Metabolismenya tuh dia baru lahir. Karena dia baru lahir ya, itu semuanya dipakai jadi energi. Untuk apa? Untuk pertumbuhannya dia. Jadi kalau buat bocil-bocil yang baru lahir ya, ibaratnya umur belasan gitu, ya nggak apa-apa lu bulking. Tapi kalau buat market gua ya kan, market gue yang udah sibuk kerja, udah makan mulu kerjaannya karena stres kerjaan, akhirnya badannya jadi kayak gini, ya jangan bulking ya, itu salah banget. Jadi itu yang pertama. Kita semua bukan bodybuilder, kita punya kehidupan yang lain nih. Selain olahraga ini, kita bukan cuman nge-gym doang nih. Terus ada lagi nih misalnya pertanyaan, kalau misalnya dia latihan abs, ini gue sempet nih gue liat nih pertanyaan ini, nanti gue bahas di satu video, dia lebih panjang deh. Kira-kira kalau misalnya kita latihan sit up terus, itu berbulan-bulan latihan sit up, ya kan?
tapi kenapa perutnya masih buncit aja? Sebenarnya ya gue kasih tahu ya, gue spill nih ya, rahasia influencer ya. Jadi sebenarnya influencer itu kenapa dia sering banget latihan abs? Tujuannya supaya karena itu enak dilihat oleh mata, mau mata perempuan ataupun mata laki-laki. Jadi dia kalau misalnya latihan mah latihan abs saja pada saat perutnya kering, pada saat kadar lemaknya rendah. Jadi kalau lu lihat influencer misalnya gua pun misalnya latihan abs itu gua pengen views ya. Tapi yang sebenarnya ngebentuk abs itu adalah kadar lemak kita yang rendah, bukan sama sekali latihan abs. Abs itu kita sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi gitu ya, kalau misalnya teman-teman kadar lemaknya dari 25% gini atau bahkan 30% gini ya, itu sebenarnya udah punya abs. Dan kalau kita latihan abs, kita buang-buang waktu latihan abs, nanti waktu kita untuk kardio itu nggak ada, sedangkan kita sibuk. Oke, jadi kita nggak mau nih buang-buang waktu di mana latihan absnya. Latihan abs paling cuma seminggu sekali aja, atau nggak usah sama sekali juga nggak apa-apa. Dan latihan abs itu tidak akan mengubah bentuk abs kita, karena bentuk abs kita itu udah langsung dari settingan pabrik. Syukur-syukur orang tua kita genetiknya bagus, absnya jadi bagus. Masalah abs tuh begitu tuh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bentuk abs, turunin dulu kadar lemaknya. Jangan malah latihan abs mulu, sampai pegel tuh abs. Sampai mandi ya kan, centong air nggak bisa nggak bisa digayung. Sakit perutnya. Pas bangun ya nggak bisa bangun tidur. Jadi gitu ya. Jadi abs itu semua kita punya abs. Paling gitu aja ya buat jawaban gua. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, ada yang penasaran ya, punya pertanyaan yang kaitannya sama bentuk badan atau turun kadar lemak, teman-teman langsung komen di kolom komen. Oke, nanti gue jawab pada saat gue lagi di mobil kayak gini ya. Syukur-syukur pertanyaannya kocak, ya kan? Jadi kita sama-sama terhibur ya. Yang nonton yang lain juga terhibur juga. Bapak-bapak, matanya di belakang apa? Enggak, mata di mana sih? Nanti kita latihan ya. Tapi gue nggak tahu nih, latihannya itu gue mau cheating dulu gitu buat konten ya, atau nggak usah gitu, atau gue nggak usah cheating kali ya. Karena gue mau mempersiapkan badan nih untuk thumbnail. Jadi nggak tahu ya, mungkin gua nggak tahu cheating atau enggak. Yang penting kita hari ini latihan ya, karena latihan beban tuh wajib. Jangan kira teman-teman misalnya latihan beban tuh yang penting kita udah diet ya kan, yang penting kita udah jalan kaki, tapi latihan bebannya ditinggalin. Nanti latihan beban kalau ditinggalin, nanti badan kita bakalan kering ya, kurus itu kayak kering gitu, kayak nggak kenceng gitu. Dan nanti kita ketemu di tempat gym atau di cheating. Nah, jadi kita bakalan nyari makanan cheating nih ya. Sekaligus kita bakalan kasih tahu tips kalau kita mau cheating. Bagaimana cheating ini bisa membuat kita itu nggak malah naik berat badannya. Nah, biasa kan kalau kita cheating kan kita nggak ngukur nih ya kan karbohidratnya berapa atau apa yang harus dikurangin ya kan. Dimakan semuanya. Akhirnya pas review progress ya kan, tiap minggu kita biasa review progress, berat badannya sama, lingkar perutnya sama. Lurus. Emang lurus? Maaf guys, ngonten sambil nyetir. Pak Polisi, mohon maaf, ini kita masih aman kok Pak Polisi ya. Ada pertanyaan nih, coba kamu baca sayang. Ada pertanyaan lucu banget nih ya. Jadi langsung aja deh ya. Jadi gue juga mau ngebahas karena ada yang nanya, ada teman kita di sini dia punya perlemakan di hati karena kebanyakan makan buah. Mungkin dia percaya sama influencer-influencer zaman sekarang yang nyuruh makan buah, yang makan buah ya kan. Padahal ada fatty liver atau bahkan menuju ke fatty liver, menuju ke perlemakan di hati. Terus ya. Nah, jadi pertanyaannya teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau dapetin vitamin A dan vitamin-vitamin lain, kita itu nggak perlu makan buah. Karena kalau kita makan buah, itu justru kita beresiko tinggi. Kenapa beresiko tinggi? Contoh, anggaplah buah pisang ya kan. Buah pisang itu vitamin A-nya ada, potasiumnya ada, mineralnya ada ya. Tapi sangat sedikit dibandingkan dengan gulanya yang sampai ribuan miligram, puluhan ribu miligram. Oke, contohnya 30 gram gula, tapi vitamin A cuma berapa miligram dikit, ya kan? Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan vitamin A tanpa kita mengkonsumsi fruktosa? Kita bisa mengkonsumsi hewani. Daging. Karena di daging itu sudah ada vitamin-vitaminnya tanpa kita menerima tadi ya gula-gula tadi, sehingga kita bakalan tidak ada lagi tuh perlemakan di hati. Oke, jadi buat teman-teman yang punya perlemakan di hati, kalau misalnya disuruh makan buah itu tolong jangan dulu makan buahnya, langsung ganti sama hewani ya, karena kita masih bisa dapat mineral kayak misalnya contohnya potasium atau kalium. Kita juga masih bisa dapat vitamin A dari hewani itu tanpa kena gula. Aku juga udah lapar. Tadi aku istilahnya mikir, mau cheating atau enggak, ya kan? Cheating, karena nih weekend. Ya kita hari Sabtu ya, tapi kita harus tetap ngonten. Jadi gitu aja ya, nanti kita sampai ketemu di tempat makan. Tempat cheating kita. Di depan kok. Nah, jadi makanan kita udah datang ya. Ini adalah makanan cheating ya. Ini sekali seminggu atau bahkan sebulan sekali kalau gua pribadi. Kalau teman-teman
tergantung ya. Kalau misalnya teman-teman mau progresnya lebih cepat lagi, jangan cheating, disiplin lah. Tapi karena ini gua udah berat badannya udah rendah banget ya. Aku berapa ya? Udah kardio. Udah kardio juga ya kan. Jadi nggak apa-apa lah cheating sekali ya kan. Tisu mana tisu? Nah, jadi tips yang paling pertama guys ya. Ini udah makanan nih. Nanti kulitnya itu, tepungnya ini, itu kita singkirkan. Jadi makannya dikit aja. Udah cheating, makan aja sekalian tepungnya bang. Ya namanya juga meminimalisir. Jadi meminimalisir nih guys. Ini ayamnya dagingnya banyak. Wah enak. Jadi gitu guys ya. Ini nih contohnya nih. Dibuang aja nih kulitnya nih ya. Itu banyak banget kalorinya guys. Minyaknya, tepungnya, itu kalorinya banyak banget. Tapi kalau kita misalnya buangin itu jadi aman makanannya guys. Gitu ya? Harus kayak gitu. Kalau di Indonesia harus kayak gitu ngomongnya. Kalau nggak gitu nggak ada yang paham. Kalau sosok Inggris ntar nggak ada yang paham. Pokoknya kalau kita mau lihat progres orang, terus dia progresnya kagak ada, kita langsung tanya aja, lu cheating berapa kali seminggu? Kalau lebih dari sekali, 3 kali, 4 kali, wajar lu nggak ada progresnya bang. Karena lu kebanyakan happy bang. Happy kita boleh happy sekali seminggu kayak ini kan. Kita happy sekali. Tapi sisanya kita berusaha untuk turunin kadar lemak. Tisunya juga buat ini ya, buat nyerap minyaknya juga ya. Jadi tidak terlalu tinggi kalorinya. Emang ribet ya, buat teman-teman yang komen, ribet banget sih lu hidup lu bang. Kalau lu nggak mau ribet, ya nggak usah diet. Boleh nih, udah tua, umur boleh tua, tapi makan tetap kayak anak balita. Bawa umur lo guys, gue tuh masih 21 ya. Masih 21, enggak masih muda, muka masih muda. Coba teman-teman komen ya, kira-kira kalau cheating teman-teman demen yang mana? Cheatingnya makan apa? Ini kita lagi kebetulan lagi makan Popeyes ya. Lagi lewat. Ini apaan nih? Penasaran, jadi aku coba. Nah guys, kita hilangin dulu nih. Pokoknya nggak bisa makan kayak gini, sering-sering nggak bisa. Kalau kita lagi berprogres, kalori defisit nggak bisa. Jadi kayak gini nih. Jadi aku bilang. Oke, jadi gitu aja. Habisnya kita latihan ya. Aku yang nyetir kan latihan. Jangan, masih pengen bikin video lagi ya guys ya. Bisa kita latihan, baru kita latihan apa? latihan di gym. Kok nggak gym? Dom. Nah jadi kita udah di jalan nih, jalan pulang ya kan. Ternyata efek dari cheating itu langsung berasa ya guys ya. Jadi emang di carnivore diet ini ya sekedar informasi aja, karena banyak juga klien gua yang ngerasain hal yang sama ya. Kalau misalnya kita udah sehat hidupnya, makan carnivore kayak gini ya, terus tiba-tiba kita cheating, dan cheatingnya kayak tadi, makanan yang gorengan tepung dan baru panas gitu ya, itu tenggorokan pasti sakit. Ini tenggorokan gue lagi sakit nih, tapi udah nggak lagi nih, karena gue cheatingnya dikit banget. Jadi walaupun kita cheating dikit banget, itu pasti tetap kena tuh. Ya tenggorokan pasti agak sakit. Tapi sementara doang. Besok kita diet lagi, ya nggak ada lagi yang begini-begini. Jadi sakitnya tuh pada saat kita mencerna makanannya aja. Ini dia juga, cewek gue juga lagi sakit itu tenggorokan. Kita kayaknya nggak bakal cheating lagi nih sampai 1 bulan ke depan ya. Emang gila emang. Tapi untungnya kalau kita misalnya carnivore ini, ya kita diberikan kesehatan gitu loh. Maksudnya kita jadi susah sakit, terus jadi enak aja gitu. Maksudnya enak aja gitu, komposisi tubuhnya bagus. Tapi kalau kita sekalinya cheating, gula darah naik berasa gitu. Hal-hal yang tadi yang seharusnya tidak dimakan ketika kita makan ya. Gorengan-gorengan tadi, gorengan apa namanya, ayam tadi, sama tepung tadi, langsung sakit tenggorokan. Jadi saran buat teman-teman, cheatingnya sekali-sekali aja, sekali seminggu. Dan jangan sekali-sekali teman-teman itu cheatingnya sekali seminggu. Ya kalau mau, kalau nggak mau, kalau bisa jangan. Gitu. Ini gua aja nggak bakal cheating lagi dah. Udah kapok. Aku bakal cheating lagi. Ya kamu mah, kamu beda, kamu cewek. Kalau gua ya guys ya, gua cheating mulu. Lu pada nggak mau nonton. Karena gua udah bentukan badannya pasti udah beda. Ini ramai banget nih. Buset ini. Bendera. Partai banyak banget nih. Udah. Merah, kuning, hijau, putih, biru, hijau, semua ada. Yaudah nanti kita pulang dulu ya. Nanti kita mau bikin video dulu buat TikTok. Abis itu kita syuting latihan. Oke? Nah nih gue latihan beban dulu nih. Hari ini latihan chest ya. Ini gue setting dulu ya kan di Apple Watch Ultra gue. Ya, gue beli jam seharga motor. Gue kira gue rajin nge-gym ya. Ternyata kalau udah sibuk kerja itu udah nggak bisa olahraga. Ini gue latihan ya 4 set 10 repetisi. Ini incline. Ini cocok banget buat dada kita. Kan juicy banget, dadanya bakalan kebentuk. Oke, sekarang latihan yang kedua nih. Latihan machine chest press.
Ini juga bakalan ngelatih dada kita ya, dan juga tricep kita juga. Oke, ini gue ngelakuinnya sama 4 set juga, 10 repetisi sampai failure, sampai nggak bisa ngangkat sama sekali. Oke, tuh sampai kayak gitulah, sampai nggak bisa ngangkat lagi dah. Nah, ini gue latihan tricep ya, tricep extension. Oke, ini gue lakuin sama juga, tapi bedanya ini 12 repetisi. Karena ini gerakan isolation ya. Pokoknya sampai failure aja gue lakuinnya. Oke. Ini simple, karena gue udah nggak terlalu ngincer pembentukan otot yang berlebihan gitu ya. Yang penting gue ngasih stimulus pembentukan otot, biar gue bisa maintain otot gue ini. Oke. Jadi segitu aja video dari gue. Kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gue, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman ya, dan juga ngasih gambaran. See you next video, bye-bye.